Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita bahas dari Liga Champions, di mana sudah ada dua tim yang menampakkan diri ke final, yaitu yang pertama ada Dortmund, dan yang satu lagi ternyata bukan teman Dortmund, bukan All German Final, tapi lagi-lagi si King Madrid. Biasa kan nonton Madrid sampai akhir. Nah, itulah yang mungkin harus dipelajari oleh Thomas Tuchel, di mana dia sangat blunder. Tapi kita ngomongin dulu dari soal yang akhirnya menjadi kontroversi untuk para haters Madrid. Soal masalah offside di akhir, bendera yang diangkat yang katanya dari siapa yang ngomong minta maaf ke De Ligt ya kalau salah ya. Hakim Garcia bilang dia minta maaf ngangkatnya kecepatan. Mungkin dia latah ayam. Tapi itu apakah sebuah candaan dari De Ligt apa beneran itu? Nah, itu belum ada validasi. Kan dia ngomongnya sambil ketawa-tawa kan. Iya. Dan menurut gua kayaknya agak nggak masuk akal ketika seorang wasit atau itu mengeluarkan statement langsung kepada pemain, kepada pers pun mereka jarang, apalagi terhadap pemain di pinggir lapangan. Jadi ya gue belum membaca berita lanjutannya ya. Apakah ini apakah betul-betul kejadian seperti itu? Apakah dia hanya sebuah candaan gitu bahwa dia telah melakukan kesalahan gitu? Tapi kalau secara rules Mas, memang kalau menurut haters itu dia terlalu cepat mengangkat bendera itu menurut lo benar atau enggak? Terlalu cepat bisa jadi terlalu cepat karena sekuensnya belum selesai. Kalau sekuensnya biasanya kan diterusin kan sampai betul-betul baru dicabut. Ketika dia sudah mengangkat, wasit juga harusnya punya pikiran untuk gue tungguin. Oke, I know kamu udah mengangkat tangan, tapi let the sequence finish. Bisa aja si wasit utamanya akan melakukan itu, tapi enggak. Dia melakukan atau meniup fluid sehingga para pemain Madrid udah melepas itu dan si De Ligt melakukan tembakan. Ketika sebuah bola masuk ke dalam gawang, otomatis harus direview karena itu kan sebuah kejadian di mana offside itu mempengaruhi hasil gol itu apa enggak. Tapi kan wasit itu sudah meniup, jadi kan akhirnya digugurkan karena wasitnya sudah meniup duluan. Tapi kalau gua ngelihat dari tayangannya, memang gua lihat memang offside. Ya, gua juga setuju. Karena kan tangan kan nggak dihitung kan. Betul, tangan Rudiger mau sepanjang apapun itu kan nggak dihitung. Dia Dalsim pun juga nggak akan dihitung. Iya kan. Dia gini-gini kan. Gini-gini. Bukan fire gitu. Kecuali lo Honda, kakinya yang panjang. Kalau Blanka boker di bawah gitu kan. Kalau dia dari berapa gambar yang gue lihat memang itu offside. Ketika offside mungkin kekeliruan wasit adalah dia ngambil keputusan yang cepat. Walaupun itu nanti direview, pasti keputusannya akan offside juga gitu loh. Tapi kan mungkin yang diprotes pemain itu kenapa terlalu cepat keputusannya? Apakah wasitnya Madrid? Iya, kenapa nggak ngasih kesempatan untuk review? Mungkin kesalahan di posisi wasit adalah dia terlalu cepat untuk mengambil keputusannya itu. Tapi walaupun keputusannya nantinya mereka melihat VAR, ya tetap keputusannya akan menjadi sebuah tindakan offside. Karena dua pemain itu datang dari posisi offside memang ketika balik badan, tertinggal kakinya. Kan yang utama kan kaki ataupun bahu. Bahu semua udah aman, ya kakinya De Ligt ternyata masih nongol dan lutut si Mazraoui. Ada dua pemain yang posisinya memang dua-duanya offside. Walaupun tipis, tapi itu memang offside. Dan ini kan menjadi menurut gue menjadi alasan aja lu punya sekian banyak waktu gitu untuk bisa nyetak gol ya. Jangan ini doang yang dikritisi gitu. Menurut gue agak-agak aneh, ironis aja ngeliat Munchen yang sebenarnya menjadi itu yang dikritik oleh Tuchel juga gitu kan. Ya sayang banget sih ya soal manajemen Tuchel yang padahal sepanjang Piala Champions, sepanjang babak knockout di musim ini dia biasanya manajemennya tepat gitu. Kapan dia harus pergantian pemain. Iya, kapan dia harus ngelakuin perubahan posisi pemain di switch kayak lawan Arsenal. Si Sané sama Musiala-nya ditukar ternyata jadi efektif banget gitu. Sorry, di leg pertama lawan Madrid maksudnya. Dan itu menurut gua masukin sesuatu Guerrero ke depan. Iya, Guerrero-nya digeser segala macam. Biasanya Tuchel bagus banget, tapi mungkin dia lupa nih lawannya Real Madrid dan ini di Bernabeu. Gue sih bisa mengerti ya, gue berusaha untuk mengerti ya, pertandingan udah sisa 5 menit, lu udah mengganti pemain depan lu dengan pemain belakang. Kelihatannya Neuer juga permainannya bagus banget kemarin, kelihatannya aman-aman aja. Madrid kayaknya nggak punya kesempatan untuk golin, tapi ternyata momen Neuer bisa melakukan error kayak gitu dan tiba-tiba Madrid bisa dapat second chance, second win kayak begitu. Menurut gue itu manajemennya agak kebalik nih. Pertandingan kemarin si Tuchelnya jelek banet, sedangkan si Ancelotti-nya bagus banget karena semua pergantian pemainnya Ancelotti itu switch on banget permainan. Mungkin orang nyorotinnya si Jose Lu mencetak 2 gol segala macam, tapi gue justru pilihan gue malah ke Brahim Diaz. Karena sejak Brahim Diaz masuk tuh sisi kanan benar-benar hidup
dan Mazraoui yang kelihatannya aman-aman aja sepanjang pertandingan, tapi sejak ada Brahim Diaz di sisi kanan, justru Bayern Munchen jadi kelihatan kelabakan juga di lini belakang. Pergantian pemain yang efektif itu sih yang memang menjadi pembedaan. Kemarin mungkin kalau Rizal lebih ke Brahim Diaz. Kalau gue lebih ke sejak Modric masuk ke Fir. Karena sejak Modric masuk tuh ini bukan cuma sekali ini doang di berbagai match lainnya ketika Madrid dalam posisi ketinggalan atau dalam posisi terdesak, Modric selalu muncul. Mungkin bukan dalam bentuk assist ataupun gol, tapi penciptaan kreasinya itu ya, kreativitas bahkan ngerebut bola kemarin Neuer. Karena di lini tengah kemarin kan kita lihat bagaimana Bayern sebenarnya sedikit ini ya ada menguasai battle duel di tengah. Konrad Laimer itu kan bagus banget ya, berapa kali matiin Bellingham, strong banget, fisika dan lain-lain. 2 leg ya, di Munchen apalagi di Bavaria mainnya juga bagus, sama-sama Bellingham seperti menghilang, tapi shift itu harus dilakukan, pergantian harus dilakukan dan harus menciptakan overload juga di sana untuk membantu Toni Kroos juga di tengah. Dan kita lihat banget sepanjang pertandingan akhirnya kesempatan itu terjadi ya lewat golnya si Joselu itu, tapi tentu substitutionnya Ancelotti juga dibantu dengan pergantian parahnya si Tuchel. Jadi udah Ancelotti bagus, si Tuchel mengcompound kesalahannya dia sendiri, sehingga apa yang udah ada di depan mata ya akhirnya sirna ya. Walaupun tentu mungkin kita akan bicara lain lagi kalau misalnya bola itu nggak lepas dari tangkapannya Neuer, mungkin the whole conversation akan berubah. Tapi secara permainan kan gue merasa tetap ini menjadi milik Madrid ya, karena secara dari babak pertama Madrid pegang bola gitu. Peluangnya Munchen kan paling kalau nggak salah cuma satu yang dari penalti sama golnya Davies doang gitu kan. Nah tapi di luar itu Mas, tadi gue baru dengar tadi kita di belakang layar soal tadi Kane diganti itu karena memang dia yang minta ternyata, bukan pergantiannya Tuchel yang salah. Iya, dia udah ngerasa ada yang gak enak di kakinya, dia memang minta pergantian. Jadi di posisi dia kalau head to headnya sama Choupo-Moting sebenarnya nggak masalah juga, karena kan Choupo-Moting sudah pernah membuktikan ada di level final dia juga, bisa ganggu juga, dia bisa pergerakannya mirip-mirip lah. Cuman yang gue sayangkan Musiala kenapa dicabut. Ini kan pemain sebenarnya nggak bermasalah, tapi kan selalu bikin sulit. Ketika lo berduel di tengah, lo punya pemain yang ball handlingnya bagus, punya pemain yang bisa bikin lama atau mendelay permainan seperti Musiala. Di saat lo mendelay, tiba-tiba dia bisa lari kencang ke depan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Itu kan pergerakan dia yang selalu membuat pemain Madrid itu kan harus extra effort untuk bisa menjaga pengawalan terhadap dia. Nah, mungkin kalau gue bilang keliru ya mungkin di posisi itu gitu. Cuman kalau di posisi Harry Kane, walaupun banyak pandit di luar juga kan bilang, loh ini kan kalau going to extra time to penalties, lu mau ngapain dengan Choupo-Moting gitu lo butuh Kane yang 99,9% pasti gol untuk sebuah penalti. Tapi ternyata setelah gue baca si Kane memang minta diganti. Jadi memang no issue untuk urusan Kane gitu. Cuman kenapa berbarengan dengan Musiala juga yang diganti, dan itu Kim Min-jae tuh gantiin siapa ya? Gue lupa deh. Kan pokoknya masuk tuh Kim Min-jae, Pavlovic, Sané, terakhir Thomas Muller kan. Dia pada Min-jae tuh kayak gantiin Musiala kalau nggak salah deh. Ya kan maksudnya kayak jadi defensive minded banget, tapi menurut gue itu terlalu cepat nggak sih untuk defensive minded di menit sisa 15 menit hampir 20 menit gitu kan. Udah langsung hanya 1-0 loh, dia udah langsung tapi si Kane mereka tuh kan gantinya menit berapa? Kane tuh 85. Iya kan sebetulnya kalau ngikutin runutan udah step-stepnya udah bener gitu kan. Ini kita tinggal close the game, kita tinggal ini, stepnya udah masuk gitu. Tapi memang sialnya mereka blunder yang dilakukan oleh Thomas Neuer, Manuel Neuer yang nggak pernah atau jarang lah, bisa dikatakan jarang bikin blunder, walaupun berapa kali blundernya itu betul-betul menjadi blunder yang luar biasa. Ya kemarin juga akhirnya, dan Liga Champion it's all about details kan, details kecil bisa mengubah jalannya laga, dan Madrid rajanya itu untuk menghukum orang. Dan gue menyoroti soal gagalnya substitusinya Tuchel ini, menurut gue dari segi Mas Firji udah beberapa kali bilang Tuchel ini di Munchen bersama Munchen di ajang Champions League itu bagusnya justru permainnya transisi menyerang. Beda dari di Bundesliga mainnya lebih mendominate. Kalau di Liga Champions mereka lewat transisi itu bahaya banget soal pemain profile si Sané, Musiala, abis itu kadang ada begitu Gnabry ganti sih ya. Switch off. Begitu Gnabry kalau Mas Gnabry ganti kan masih ada si Alphonso Davies tuh, bahkan dia transisi juga bahaya juga. Tapi momen pergantiannya si Musiala dan Sané dikeluarin itu menurut gua benar-benar ngebunuh momentum mereka
banget, nggak ada lagi opsi untuk transisi nyerang segala macam. Ada satu tapi ya Modric tadi Mas Panji udah nyinggung soal dia bisa recovery dan segala macam. Ya itu soal transisinya nggak semengerikan ketika ada Sané dan Musiala di atas lapangan. Jadi menurut gue itu yang dia luput di pertandingan kemarin dan gue rasa ya itu lagi-lagi. Tapi sebenarnya mereka punya peluang untuk kill the game waktu Pavlovic counter itu kan yang Brahim Diaz kerebut bola transisi menyerang, tapi Pavlovic di cancel sama Modric apa siapa gitu ya. Iya. Modric yang Modric kan. Iya, yang ngejar sama dia. Itu kan yang menurut momentum yang mungkin bisa menjadi pembeda Tuchel, tapi ya itu akhirnya Madrid lah. Ya, detail-detail kecil itu di Liga Champions memang itu yang jadi pembeda, karena kita juga harus ingat sebelum ini Madrid nggak pernah menang nih di babak knockout di Bernabeu kan, mereka ditahan sama si Leipzig ya 1-3 berapa tuh 3-16 besar 1-1 dan habis itu 3-3 lawan City di perempat final. Jadi memang ada kelemahan itu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya kalau stay the game aja si Tuchel itu dengan game plan dia pada awal, tapi dia merasa dia perlu numpuk, akhirnya kesalahan-kesalahan di detail itu terjadi. Dan apa yang ya Madrid ya, kalau kita ngomongin Madrid nih, Ancelotti juga final ke-6-nya ya kalau nggak salah kena Madrid ke-18 Madrid ke-18 mereka mengejar gelar ke-15 ini semua rekor emang benar-benar royalty aja di sini. Tapi kalau ngomongin bagaimana detail-detail small detail yang kemarin pergantian pemain, ada sosok nama Jose Lu. Mas Heru seneng banget ini. Sampai keluar tadi postingan. Tapi ini ya Jose Lu yang memang menjadi right man on the right place. Tapi mungkin ada juga yang mungkin nyinyir ya, cuman tap in doang. Tapi kan nggak semuanya susah orang itu tap in-nya. dapat momentum tap in sendiri bisa gol juga. Menurut lo emang ya inilah Jose Lu memang orang yang disiapkan hanya untuk menjadi super sub ketika strikernya lagi nggak jalan gitu kan, untuk nambah opsi aja alternatif. Untuk deadlock emang sering menjadi andalannya Ancelotti. Dan ya balik lagi sejak awal musim gue bilang ini pemain bisa ngasih kontribusi penting karena kan beberapa musim terakhir walaupun Espanyolnya degradasi tapi dia tetap menjadi top scorer. Dia tiga musim selalu double digit gol. Lalu ketika di Trofeo Zara tuh kan bomber lokal asal Spanyol dia menjadi top scorer. Berarti kan dia on level with David Villa, pemain-pemain seperti itulah. Dia selalu menjadi top scorer asli Spanyol di La Liganya. Makanya gue cukup beralasan dan mengerti kenapa pemain seperti ini diambil karena dia udah paham betul dengan atmosfer La Liga. Makanya kenapa dia begitu tenang, begitu oke main ketika tampil di saat-saat krusial. Dan itu selalu dibuktikan dari musim ke musim selalu seperti itu. Dan kemarin ya keputusan seperti itu di Liga Champions kan ini gol kelima dia kalau nggak salah di Liga Champions kelima pokoknya total 17 gol ya. 2 lawan Union Berlin, 1 lawan Napoli, lagi siapa ya? Iya 2 kemarin lawan ini ya benar lawan ini. Dia hanya kalah dari Vinicius, Jude Bellingham nomor 3 dia. Lo bayangin ini striker yang ternyata bisa menjadi pencetak gol terbanyak ketiga bagi Real Madrid di musim ini. Menit permainannya dikit ya. Menit permainannya dikit, tapi dia betul-betul decisive moments, dia selalu bisa menempatkan posisinya karena dia betul-betul poacher yang lu hanya butuh bola dalam kondisi apapun bentuk bolanya, dia bisa execute menjadi gol. Yang tadi tap in nggak gampang juga, Neuer segede kulkas kali kalau dia begitu ngelebarin tangan dan kaki, tapi dia bisa menemukan lubang untuk bisa membuat gol. Dan satu tap in dalam posisi yang kakinya juga kulkas yang di hotel-hotel kecil Mas. Oh iya. Tapi ditumpuk 6. banyak juga. Kalau yang bola keduanya, gol kedua dia juga posisi yang bukan ideal juga kan untuk mencetak gol, tapi dia bisa somehow kakinya belok seperti itu untuk menjadi gol. Jadi emang kenapa yang dipilih dia? Ya jelas Ancelotti top notch dalam urusan pergantian pemain. Kenapa bukan Vazquez yang biasa dimainin di posisi itu? Banyak kan opsi-opsi yang biasa dia mainkan untuk merubah permainan gitu. Tapi yang dipilih Jose Lu. Ya memang ini the right man untuk bisa execute itu. Tapi berarti sebenarnya ini juga andil dari Ancelotti-nya karena menurut gua kalau memang Jose Lu hebat itu artinya dia harusnya bisa dong Mas mendapatkan tempat lebih banyak sebagai starting lineup karena ternyata musim ini pun sebenarnya menit bermainnya nggak begitu banyak juga kan, dan di La Liga dia bahkan belum nyetak di atas 10 gol kan. Iya 9. Iya kan 9 gol kan, artinya cuman, ya sebenarnya nggak terlalu spesial, cuman mungkin ya kita ngeliat kayak Chicharito di MU lah atau siapa yang memang right man on the right place aja atau right time aja kan game situation skemanya seperti apa. Kalau misalnya Madrid bermain split striker kan si Jose Lu nggak bisa bermain. Kalau mereka tampilnya itu 3 kayak normal musim lalu kayak Benzema ya dia mungkin dimainin terus, tapi kan lo mengorbankan Bellingham. Iya kan dia harus cari tempat untuk Bellingham ya. Tapi kalau let's say ada Mbappe pasti besok 3 juga kan.
Let's say Mbappe jadi gabung, Mas pasti mau nggak mau ada yang dikorbanin juga dari gelandangnya. Tengahnya siapa kan bingung. Ya itu antara Tchouaméni. Bukan, maksudnya striker tengahnya siapa? Oh iya, ya Mbappe pasti kalau Rodrigo. Mbappe kan dari kanan. Mbappe dari kiri paling. Mbappe dari kiri. Vini kayak kemarin. Cuman kan nggak mungkin lu ngandelin satu strategi aja, makanya perlu seorang Joselu yang dalam hal ini ya dibutuhkan golnya kan. Gua juga sempat ketika dia masuk kan tawa-tawa juga kan, karena gua kan ingat Joselu di Newcastle kayak gimana. Hancur banget di bawah paman Benitez. Jadi ketika padahal Benny yang nyelamatin degradasi juga kali. Apa? Promosiin. Benny degradasi sama Newcastle, tapi dia bawa promosi. Iya, yang musim sebelumnya kan yang dia gantiin Alan Pardew kan, langsung bagus kan, maksudnya dengan materi yang sama. Tapi nggak cukup, jadi degradasi juga. Benny. Tahu Benny. Dan ketika dia masuk, anjir nih emang poaching finishingnya tuh emang berubah banget ya, karena sejak dia pindah ke Spanyol kan gue tahu dia itu top scorer di klubnya berapa kali, tapi nggak pernah lihat lagi dia langsung main dalam momen decisive di Liga Champions seperti ini. 2 gol dalam 2 menit yang totally change the game. Dan ya salut juga sih ke dia karena udah 34 tahun dia fans Real Madrid ya, walaupun dia kelahiran Stuttgart. Dia awalnya dia emang sempat main di Real Madrid kan pada awal karirnya, tapi nggak berhasil ya. Makanya dia dilepas ke Jerman, Hoffenheim apa abis itu dia ke Stoke, abis itu baru dia ke Newcastle, tapi dia sukses naik lagi. Jadi emang luar biasa. Memang kita kan tahu dia hanya sebagai stopgap di sini karena Madrid emang perlu striker, tapi mereka belum bisa datengin Mbappe atau striker besar lagi atau Haaland atau siapapun, karena mereka lebih prioritasin Bellingham yang juga works dengan sangat bagus. Jadi kalau lu punya stopgap kayak gini dengan harga berapa, 1,5 juta euro ya, still deal banget, luar biasa banget apa yang mereka lakukan. Dan Madrid itu selalu detail banget dalam ngambil pemain atau melepas pemain gitu. Ketika mereka kehilangan James dan juga Alvaro Morata di musim yang sama, itu kan mereka berdua tuh kontribut atas 31 gol. Gue langsung bilang next year Madrid nggak akan juara. Karena mereka nggak bisa fill the gap untuk ngisi gol itu. Hitung-hitungan itu tuh betul-betul mungkin di atas kertas, tapi kan berkaca pada data-data yang itu dan sejarah sebelumnya, dan betul kejadian. Lu nggak bisa ngisi gap kehilangan pemain ini dengan pemain yang lain gitu. Nah, pengambilan Joselu pun seperti itu. Gue butuh sekitar belasan gol dari satu orang. Siapa yang cocok? Ya Joselu. Ternyata memang betul kan. Ketika ini nggak works, dia bisa fill the gap. Dan perhitungan-perhitungan krusial itu yang selalu dimiliki Madrid. Makanya kenapa dia bisa terus excel di level tertinggi, karena mereka betul-betul dalam mengambil pemain itu nyaris nggak pernah salah ya dalam pengambilan keputusan. Tapi menurut gue juga ada faktor andil dari bagaimana dia tetap bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada, karena kita nggak nyangka Rodrigo musim ini nyata bahkan lebih bagus dari musim lalu. Vini bisa step up walaupun kemarin sempat agak habis itu hilang, tapi dia bisa step up juga. Dan Bellingham kita nggak ada yang nyangka gitu, dia bisa menjadi goal scorer juga. Jadi menurut gue ini kayak perkawinan antara scouting atau transfer Madrid yang bagus sama bagaimana Ancelotti bisa memutar rotasi squadnya terus kan, karena ini rotasinya benar-benar kayak kalau tahun lalu kita lihat bagaimana Kroos dan Modric udah nggak bisa lagi memompa bersama. Sekarang gantian, Kroos main dulu, babak kedua Modric, sebaliknya Modric main dulu, Toni Kroos main belakangan gitu. Menurut gue rotasinya udah smooth transisinya sekarang. Manajemen Ancelotti sih yang paling penting. Dan dia kemarin pun pas ditanya sama wartawan kenapa ini bisa terjadi, dia bilang ini unexplained. Kalau menurut dia sendiri juga nggak bisa menjelaskan permainan ini kenapa bisa begini. Iya, ini salah sesuatu yang unexplained. Bahkan statistik sendiri pun juga menurut gue agak kesulitan juga untuk menjelaskan kenapa Madrid bisa sesukses ini di Piala Champions. Tapi kalau soal main management kemarin dilihat Joselu emang mencuri perhatian. Tapi ketika awalnya kan si Vinicius yang main sebagai number 9 itu, dia main di tengah. Tapi ketika dia momen digeser ke kiri pun si Vinicius itu benar-benar ngeporak-porandakan si Kimmich banget. Itu benar-benar kesulitan. Dan menurut gue siapapun yang dipercaya sama Ancelotti untuk main itu menurut gue ya bisa step up segala macam. Dan yang gue sorotin hal detail kecil yang gue sorotin dari Ancelotti di pinggir lapangan adalah dia selalu nyisain 2 atau 3 pemain di samping dia untuk ngasih masukan ke dia gitu. Ini juga terjadi ketika lawan City di 2 tahun lalu ketika mereka comeback juga kayak begini, dia nggak mau nerima input. Iya, waktu itu sama Marcelo segala macam, tapi kalau tadi malam tuh sama si Militao kalau nggak salah, dia mau nerima input dari para pemain, dan menurut gue itu berkontribusi banyak banget ke permainan Madrid tadi malam, dan kelihatan berubah banget di momen-momen kayak begitu. Dan gue sih ya ini ya emang udah mentalitas
luck dan kualitas mereka jadi satu itu cuma ada di Madrid di soal faktor 3 jadi juara ini, karena tim-tim lain pun bisa punya mental, bisa punya kualitas tapi belum tentu punya luck. Tapi kalau Madrid mereka punya anugerah, punya itu semua, dan gua rasa gelar 15 udah dekat banget sih ini bagi mereka, luar biasa banget. Tapi kalau ngeliat bagaimana perjalanan Ancelotti ini kan luar biasa ya, dia di Milan udah 2 kali pelatih terbanyak ya, mulai Liga Champions bahkan dengan 2 tim berbeda, dan sekarang udah final ke-6. Apakah ini akan menjadi pertarungan yang ibaratnya nggak imbang mas di final, atau final selalu 50-50 menurut lawan Dortmund nanti, yang menurut gue ya mainnya sebenarnya nggak bagus tapi ya dia somehow efektif dari kemarin lawan PSG, sebelum lawan siapa? Atletico ya. Efektif gitu mas dia dari sisi pertahanannya, bahkan menurut gue Fulkrug kemarin ya selain gol itu nggak ada gol, nggak ada peluang lagi yang bagus itu kan, tapi ya udah efektif gitu mas. Tapi beda level menurut gue PSG sama Madrid ya, nggak bisa disamain. Beda ya, Madrid one level too far lah buat mereka ya. Dalam artian ya mereka mungkin dalam tahap bisa membuat sulit, dalam tahap bisa tampil cukup defense yang rapat membuat Madrid sulit untuk meng-create chance gitu, tapi Madrid will always find the way. Lawan Liverpool dibombardir kayak apa, cukup satu cross dari Valverde diselesaikan sama Vinicius. Itu Madrid ya seperti itu gitu. Maksudnya tidak butuh peluang banyak. Lu silakan ngebombardir gua, bisa aja kayak gitu, cuman by the time mereka terlalu bisa menemukan jawaban untuk menjadi juara. Berarti lawan Dortmund ini akan menjadi sebuah final yang menarik untuk tonton, atau menurut kalian ya kayaknya tetap berharap keajaiban aja buat Dortmund gitu. Tetap menarik karena bakal ada 2 cerita. Kalau Madrid juara gelar ke-15, kalau untuk Dortmund lebih ke sisi romantis mungkin ya, romantisasi Marco Reus. Lagunya gimana kalau romantis? Dortmund pas ngalahin Juve kan juga mereka underdog kan. Iya, Dortmund Juve 96 mereka underdog. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. DNA dalam artian DNA tetap punya dong, si Dortmundnya tetap punya DNA kosong mau DNA. AC Milan DNA-nya apa? UCL Mas, tetap ada itu. Dortmund udah pernah juara soalnya. Iya, tapi kan itu Madrid 14 juaranya. Madrid 14. Makanya Madrid favorit. Kalau mau Madrid jangan ngomong DNA. Beda. Rajanya. DNA-nya udah enggak ada lagi. Ini rajanya. DNA udah enggak bersisa di tim Dortmund sekarang ini. Tapi mungkin yang bisa dilakukan Madrid di final, gue sih malah mikir Lunin kayaknya nggak start ya. Gue malah menjagokan si Courtois karena walaupun dia nggak start, Courtois udah bisa main. Udah kan di Liga kemarin dimainin. Udah lari-lari sih kemarin ya di lapangan. Udah selebrasi juga. Berapa? Iya dia selebrasinya. Tapi kayak nahan diri dia, takut ngejaga. Menurut gue di final tetap Courtois walaupun si Lunin penampilannya ngejaga luar biasa. Tetap aja di final cukup Courtois bisa dilakuin menurut gue. Final menurut gue ya tetap Madrid favorit. Tapi bisa jadi blunder kayak si Neuer kan, pas Piala Dunia kan. Lama nggak main Piala Dunia hancur. Piala Eropa dia cedera lagi kan. Oke, itu dia dari Liga Champions. Kita lihat nanti di tanggal 1 Juni ya nggak salah ya, final antara 2 Juni. Di sini 2 Juni. Final antara Real Madrid sama Dortmund, apakah ini menjadi laga menarik atau nyata easy game buat seorang King Madrid untuk mencari gelar ke-15-nya sekaligus gelar ke-5 untuk Ancelotti ya. Dua Milan, 2 Madrid, dan 1 gelar lagi nanti untuk tambahan kalau dia menang lawan Dortmund.